Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ini fatwa DSN MUI? Sudah, Pak. Sudah ya? Insya Allah. Baik, saya kalau pekan kemarin kita bicara tentang fikih mudharabah ya kemarin ya. Benar apa enggak? Iya, Pak. Ada yang masih ingat tentang fikih mudharabah? Apa itu mudharabah? Apa itu mudharabah? Menurut fikih mudharabah kemarin? Syirka yang dimana? Gimana sih? Syirka yang dimana dalam hal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu rob mal dan orang yang mengelola mudharib. Terus bahkan dua orang tadi lebih dengan pencampuran harta atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan. Kalau rugi gimana Ji? Kalau rugi? Maksudnya lebih. Kalau rugi gimana? Oh, kalau rugi gimana kalau rugi? ditanggung bersama. Ditanggung bersama. Benar. Berarti kalau rugi nyari kalau rugi benar. Ada yang bisa bantu? Ditanggung oleh pemilik modal. Ditanggung pemilik modal. Halo? Kedengeran nggak suara saya? Iya, kedengeran, Pak. Ya. Ditanggung pemilik modal kalau rugi. Ya. Syaratnya apa syaratnya? Membuat kesepakatan dengan sejumlah dana tersebut. Membuat kesepakatan dengan sejumlah dana? Kalau rugi membuat kesepakatan sejumlah dana? Kalau rugi? Jika terjadi kerugian, jika terjadi kerugian pada yang pengelola wajib mengganti. Apabila kelalaian tidak disebabkan oleh pengelola, maka yang mengganti adalah pemilik modal. Pemilik modal, Insya Allah. Tuh. Bagi hasilnya gimana? Bagi hasilnya? Bagi hasil mudharabah gimana? Sesuai kesepakatan di awal, Pak. Sesuai kesepakatan di awal. Gimana kesepakatannya? Ditentukan nisbah keuntungannya. Itu suaranya siapa tadi? Tadi siapa yang jawab? Sarah, Pak. Baik. Ada ketentuan nggak pembagian hasilnya? Ada. Apa ketentuannya?
itu tata cara pembagian itu berdasarkan persentase nisbah. Gimana? Coba diulangi. Diulangi. Itu ini ketentuan pembagian hasilnya di luar. Iya, iya. Itu tata cara pembagiannya itu berdasarkan presentase nisbah. Iya, Terus presentasenya tuh di apa? Ada ketentuannya atau enggak? Ada, Pak. Nah, ketentuannya apa? Tidak boleh menggabungkan antara upah dan keuntungan Nah, mudoribnya. salah. Terus, apalagi? Apalagi? Sudah itu toh lah. jika kedua belah pihak tidak menyebutkan nisbah keuntungan, maka dikembalikan pada kebiasaan yang biasa disepakati. Ada lagi? Jika mensyaratkan dengan suatu hal tertentu, maka akad batal. Apa syarat yang tertentu yang dimaksud, Ji? Ya, seperti apa ya kemarin? Lupa. Lupa, Ji. Lagi yang lain, ayo. Apa syaratnya yang membuat batal itu? Syaratnya yang membuat batal itu apa? Mana? Lenyap atau hancur harta mudharabah. Lenyap atau hancurnya harta mudharabah, ya betul. Terus Wafatnya mudorib. wafatnya mudharib. Apalagi? Berakhirnya mudalan atas keinginan pihak tertentu. Apa Bang? Ulangi. Berakhirnya mudorib sesuatu. Suaranya kekecilan, Novi. Tidak. Berakhirnya mudharabah sesuai dengan tempo yang ditentukan dari kedua belah pihak. Betul. Kalau sudah berakhir temponya, berakhir juga ya. Iya, Pak. Ada lagi mungkin? Tidak boleh menyerahkan dua upah pada mudharib. Tidak boleh menyerahkan dua upah kepada mudharib. Apa yang dimaksud dua upah? Kurang paham Pak kalau dua upah itu tadi. Yang dimaksud dua upah apa dua upah? Mudharibnya nerima bagi hasil, juga nerima gaji. Itu nggak boleh ya. Oke, kita lanjutkan ke fatwa DSN MUI. Bismillah, ini fatwanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional ya, nomor 2 tahun nomor 2 garis miring DSN strip MUI garing 4 Romawi garing tahun 2000. Ya. Bismillah, Dewan Syariah Nasional setelah menimbang
perlu diperhatikan ya. Menimbang apa yang ditimbang oleh Dewan Syariah Nasional bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Paham sampai sini ya? Tabungan itu, apa itu tabungan? Tabungan? Simpanan. Simpanan apa? Simpanan dana Ya. yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah dipenuhi. Terus? Kenapa tabungan nggak bisa ditarik menggunakan cek dan bilet giro? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa tabungan tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilet giro? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nggak ada yang tahu. Yang lain nggak ada yang tahu. Karena cek dan bilet giro apa? Adalah alat yang digunakan untuk apa? Menarik dana atau memindahkan dana pada rekening giro, rekening giro. Paham ya? Ini yang membedakan antara tabungan dengan rekening giro atau giro, baik perorangan maupun perusahaan. Jadi rekening giro atau rekening tabungan tidak dapat ditarik menggunakan cek dan bilet giro. Ya. Hanya rekening giro saja yang bisa begitu. Karena rekening giro perorangan juga bisa memperoleh ATM biasanya. Ya. Tapi bedanya nanti dengan tabungan, cek giro dan tabungan itu bedanya ada di cara penarikan menggunakan cek dan bilet giro. Sampai di sini paham ya? Yang B, bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam atau syariah. Yang ketiga, bahwa oleh karena itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah. Kira-kira pertimbangannya seperti itu ya. Ada 3 pertimbangan. Kemudian mengingat ada firman Allah Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perjalanan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Kemudian ada juga firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 283, di mana maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga firman Allah di surah Al-Maidah ayat 1, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Kemudian Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan. Nah, hadis riwayat Ibnu Abbas menjelaskan Abbas bin Abdul Muthalib itu jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan. Ini udah pernah kita bahas ya kemarin ya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tidak tunai. Kalian sudah dapat pengantar bisnis Islam kan ya?
Sudah ya, mas saya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Masih ingat nggak jual beli secara tidak tunai itu kegiatan siapa? Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua, mudharabah. Kemudian yang ketiga adalah mencampuri gandum dengan jawawut atau jemawut tulisan di sini untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Jadi mencampur gandum dengan tepung itu untuk keperluan roti sebetulnya, ini mungkin kali ya, untuk keperluan rumah tangga yang lainnya itu termasuk 3 hal yang mengandung keberkahan selagi tidak digunakan untuk jual beli. Kemudian hadis dari Amr bin Auf, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkannya yang halal atau menghalalkan yang haram. Apa contohnya mengharamkan yang halal? Apa contohnya mengharamkan yang halal? Apa kira-kira contohnya mengharamkan yang halal? Makan daging bangkai. Ya, Pak. Mengharamkan yang halal. Makan daging bangkai mah memang haram. Kan dagingnya halal, Pak. Bangkai. Oh gitu ya. Mengharamkan yang halal. Ya. Apa coba? Contohnya pada saat pandemi gitu ya. Pada saat pandemi gimana? Dilarang berjamaah gitu, Pak. Nggak ada himbauan, nggak perlu sholat Jumat gitu. Itu termasuk mengharamkan yang halal ya? Iya. Iya ya. Ya benar. Jadi maksudnya mengharamkan yang halal itu sesuatu yang halal, sebenarnya halal gitu ya. Sesuatu yang halal itu kita haram-haramkan gitu ya. Misalnya gitu. Orang nggak sakit apa-apa gitu. Haram loh makan makanan yang banyak gula. Padahal nggak ada tuh fatwa yang menyebutkan bahwa makanan yang gulanya banyak itu haram dimakan gitu. Kan nggak ada ya. Selagi tidak ada berarti kita tidak boleh mengharamkan yang halal karena itu masih sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram. Banyaklah contohnya ya. Kemudian yang ke-8 itu ada ijma, diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang ya, mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. Kemudian ada kias, mudharabah itu dikiaskan kepada transaksi musakoh. Apa itu musakoh? Silahkan dicari. Kaidah fikihnya pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Para ulama menyatakan dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Sementara itu, ia tidak sedikit pula orang-orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya akad kerjasama di antara kedua belah pihak. Memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2000 ya, 26 Zulhijjah 1420 Hijriah. Sekarang udah tahun berapa Hijriah? Tahun berapa Hijriah sekarang? Masya Allah, nggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu ini tahun berapa Hijriah sekarang? 1141. 42, Ji. 1442, Pak. Bukan saya, Pak. Hah? Oh, bukan. 42. Siapa? Rehan. Nah. 42 ya, 1442. Berarti Iya, Pak. sekarang umur fatwanya sudah 22 tahun ya. Insya Allah. Benar nggak? 22 tahun. Bener apa enggak? Apa baru 20 tahun? 1442. Kalau lihat tahun, sudah hampir tahun Hijriah ya, sudah hampir 22 tahun. Ya. Kalau lihat tahun Masehi, berapa tahun baru? 20 tahun ya kira-kira ya? Benar ya? Iya. Benar apa enggak? Benar nggak nih hitungannya? Jangan salah lah ya. Iya, bener, Pak. Oh benar ya. 2020. 20 ya. Berikutnya tentang memutuskan bahwa fatwa tentang tabungan. Pertama, tabungan itu ada 2 jenis. Seperti bisnis juga ada dua jenis. Yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kemudian yang kedua adalah tabungan yang dibenarkan secara syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Masya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya, ketentuan umum tentang tabungan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal. Kemudian, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha ya, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Nah, kira-kira ini masuk mudharabah apa ini? Jenis mudharabah apa? Tabungan mudharabah itu. Yang kedua ini, tipe mudharabah seperti apa yang dimaksud? Antara nasabah dengan bank. Halo? Tipe mudharabah yang mana ini? Antara nasabah dengan bank, nasabah pemilik tabungan dengan bank. Mutlakoh. Mutlakoh. Apa Iya. pengertiannya mudharabah mutlakoh? Menyerahkan bisnis sepenuhnya kepada mudharib. Kepada mudharib. Terus kalau dari bank kepada nasabah pembiayaan, kalau bentuknya mudharabah, mudharabahnya mudharabah apa? Muqayyadah. Kenapa muqayyadah? Suara siapa tadi? Cindy ya? Karena dengan iya. Dengan syarat. Dengan apa, Sin? Syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu. Misalnya apa, Sin? Misalnya apa aja, Pak? Ya apa misalnya? Apa ya? Teman-teman bisa bantu? Cindy, Rek. Amel mana Amel? Mel. Jawab Mel. Amel mana Amel? Mel. Jawab Mel.
Amelnya ditanya di online meeting nggak keluar-keluar, terus tiba-tiba Japri nanya tugas. Mel, mana Amel? Udah masuk belum Amel? Mel? Mana anaknya nggak ada? Ada apa nggak Amel? Del, mana Del? Amel Del? Ini ada Amel. Mel? Wah, nggak dijawab ya. Ya wes lah, kalau Japri lagi nggak saya jawab juga wes. Nggak ada yang bisa tadi bantu Cindy tadi. Kata Cindy tadi muqayyadah. Kenapa bentuknya mudharabah muqayyadah antara bank dengan nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank, pembiayaan mudharabah khususnya. Ada yang bisa jawab? Nah, saya tungguin lah. Ajeng mungkin Ajeng. Ajeng. Tidak Tidak bisa, bisa, Pak. Pak. Aduh. Siapa lagi ya? Indah mungkin Indah mau jawab Indah. Pina mau jawab? Pina? Bentar, Oh, Pak. bentar. Kalian udah dapat pulsa dari Kemendikbud ya? Belum. Oh, belum. Yang kuota itu belum dapat kuota. Katanya nggak semua dapat. Nggak semua dapat. Belum. Ada yang udah dapat belum? Belum Pak, belum. Iya. Yang 50 giga itu Kakak. Iya, Oh, saya udah sudah dapat. dapat. Kemarin. Bulan kemarin. Oh, yang lain? Belum ada yang dapat. Belum ada yang dapat. Belum Pak. Sudah, Pak. Belum Pak, belum. Pak. Ada yang udah. Ada yang udah. Cindy udah dapat. Neva udah dapat. Rehan belum. Rania, kau udah dapat belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Nuris mungkin mau jawab, Nuris? Iya, Pak. Ya, apa jawabannya? Itu, Pak. Itu ditentukan berdasarkan nisbah, bukan dalam jumlah tertentu. Apa ini? Apa ini? Terus Apa ini? tidak boleh. Pertanyaan saya, Tadi kan kata Cindy, antara ya, kan tadi kita sudah close ya, antara nasabah penabung atau yang punya tabungan dengan bank itu akadnya mudharabah mutlaqah. Muqayyadah apa mutlaqah? Hah? Tadi katanya muqayyadah, terus Pak Rufli tanya syarat tertentu itu apa saja. Loh, gimana? Apa itu mutlaqah, apa itu muqayyadah, wes, Nuris? Kalau mutlaqah itu tidak terbatas, yaitu terbatas. pemilik modal memberikan modal tanpa ada syarat tertentu. Kalau muqayyadah itu terbatas, yaitu pemilik modal membatasi mudharib dengan syarat tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nah, sekarang kita kan sekarang sedang membahas tabungan. Tabungan yang menggunakan akad mudharabah. Antara pemilik tabungan dengan bank, pakai akad apa, Nuris, mudharabahnya? Muqayyadah. Muqayyadah. Berarti terbatas. Iya. Hah? Ini loh, dari fatwa DSN MUI tadi, nomor 2. Nih, coba kamu baca. Nomor 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. Jadi, bank dengan pihak pemilik tabungan itu akadnya mudharabah apa? Muqayyadah apa mutlaqah? Tadi kata dia mutlaqah. Kata dia apa? Bukan kata saya, Sarah Kak. tadi? Sarah ya tadi ya? Sarah. Oh iya, salah saya. Kata Sarah tadi mutlaqah, kata Nuris muqayyadah gitu ta.
Hah? Iya, Pak. Iya. Salah sih, Pak ya. Loh, enggak sih, saya tanya, kenapa muqayyadah? Karena itu kan biasanya ada syarat tertentu, Pak. Syarat Mediasi tertentu Islam. apa? Loh, yang dimaksud syarat tertentu di perbedaan keduanya apa coba? Yang dimaksud syarat tertentu dalam perbedaan keduanya adalah Itu. apa? Apa, Pak? Jangka waktu itu, Pak. Bukan jangka waktu. Modalnya. Ini loh tadi. ya. Hadis dari Ibnu Abbas tadi. Nah, ini nih Ibnu Abbas nih. Coba baca ini. Ini kira-kira mudharabah apa nih Ibnu Abbas nih? Muqayyadah. Muqayyadah ya? Ya, Kenapa muqayyadah? mensyaratkan. Syaratnya apa, Ji? Itu harus tidak mengarungi lautan itu tadi. Terus? Tidak menuruni lembah. Serta tidak membeli hewan ternak. Ternak. Nah, berarti syaratnya ada 3 ya tadi ya? Nggak boleh dibawa mengarungi lautan, tidak boleh dibawa menuruni lembah, serta tidak digunakan untuk membeli hewan ternak. Artinya nggak boleh uang mudharabahnya digunakan untuk bisnis ternak. Itu akadnya Abbas bin Abdul Muthalib dengan pihak mudharib. Kita kembali ke tabungan tadi. Pasal 2 tadi. Tabungan mudharabah. Ini akadnya antara penabung atau yang punya tabungan dengan bank, itu akadnya jadinya mudharabah muqayyadah atau mutlaqah. Kalau ngelihat dari ketentuan nomor 2. Mutlaqo, Pak. Mutlaqah, karena Sepenuhnya bank. sepenuhnya yang memutuskan adalah bank. Mau dikelola dalam bentuk usaha apa saja, yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam atau prinsip syariah. Gitu ya. Nah, ini sudah ya. Sudah antara pemilik tabungan dengan bank. Sekarang pertanyaan saya berikutnya. Bank ini kan menyalurkan dananya, dana yang punya tabungan tadi itu kepada pihak lain. Makanya disebutkan dan termasuk mengembangkannya di dalam mudharabah dengan pihak lain. Nah, sekarang misalnya bank memberikan pembiayaan menggunakan akad mudharabah kepada satu perusahaan. Ya. Kira-kira akadnya yang digunakan itu mudharabah muqayyadah apa mudharabah mutlaqah? Pakai akad apa? Mudharabah muqayyadah apa mutlaqah? Muqayyadah. Kenapa muqayyadah? Kenapa muqayyadah? Karena kan kalau habis dikasih modal kan harus nyetor gitu, Pak. Keuntungannya. Karena coba tadi yang jawab. Karena perusahaan itu harus setiap bulan itu harus bayar. Harus bayar setoran keuntungan. Harus Maksudnya setoran
Ya, Gimana? kayaknya. Harus Keuntungan ke banknya, Pak. keuntungan ke bank ya. Harus sharing keuntungan ke banknya gitu ya. Yang lain, coba yang lain jawab. Ini nggak ada hubungannya dengan keuntungan ya. Belum ada hubungannya dengan. Ya. Cindy ya. Nggak ada hubungannya dengan keuntungan ya. Saya Pak Pakai mudharabah apa juga? menjawab. Cindy ya. Karena Pakai mudharabah apa dulu? itu mukoyada. Karena Ya, karena bank syariah memberikan batasan kepada perusahaan untuk modalnya itu digunakan untuk usaha yang halal-halal saja gitu, Pak. ya sama dong kayak tadi. Yang penting kan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berarti mutlakoh juga dong. Kan sama seperti tadi. Coba baca yang kedua tadi ya, ketentuan kedua. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan. Berarti kalau bank sebagai sohibul mal, kemudian ngasih pembiayaan bentuknya mudharabah kepada nasabah, berarti yang jadi mudharibnya nasabah pembiayaan. Asal nasabah pembiayaannya tidak melakukan bisnis secara yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka itu boleh. Artinya mutlakoh juga sama. Berarti ya mutlako, Pak. Mutlakoh. Masya Allah. Yang lain ada yang jawab mukayadah nggak? Atau mutlakoh semua? Sepakat mutlakoh semua? Sepakat mutlakoh semua? Yang sepakat cuma sedikit loh. Yang lain nggak sepakat berarti. Halo. Jadi mutlakoh atau mukayadah? Bentuknya mudharabah mukayadah. Kenapa mukayadah? Karena apa? Karena kan nasabah biasanya mengajukan pembiayaan. Misalnya bentuknya mudharabah gitu ya. Pembiayaan apa? Misalnya pembiayaan apa yang ada ini ya, yang ada mudharabahnya ya. Misalnya pembiayaan untuk pembelian mesin gitu ya. Berarti mesinnya milik siapa? Mesinnya milik siapa? Punya banknya, Pak. Mesinnya punya bank, berarti modal mesin tadi itu diperoleh dari dana yang dibeli oleh pakai dana bank. Maka dana tersebut hanya boleh digunakan untuk membeli mesin. Makanya bentuknya mudharabah mukayadah. Jadi
nasabah itu nggak ujuk-ujuk hanya nerima uang saja untuk diputar dalam usaha terserahnya nasabah. Tapi nasabah, karena nasabah bentuknya mengajukan pembiayaan kepada bank, misalnya untuk beli mesin, kalau diakadkan pakai mudharabah, maka mesinnya adalah modal sohibul malnya, yang dimana di sini adalah pihak bank. Maka modal tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli atau berusaha selain daripada mesin tersebut. Misalnya pabriknya Nissin biskuit, pabrik bikin wafer gitu ya. Untuk mesinnya berarti mesin untuk bikin wafer. Ternyata dibeli mesin adalah mesin untuk bikin biskuit gitu. Boleh apa enggak? Enggak boleh, karena bentuknya mukayada. Artinya sirkah usahanya, kerjasama usahanya adalah usaha untuk memproduksi wafer, bukan memproduksi biskuit. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, alhamdulillah. Nah, yang ketiga adalah modal usaha harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Ya, dan piutang. Sudah dijelaskan kemarinnya di fikih mudharabah, kan ada di IOIV kemarinnya. Kemudian yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Sudah kemarin ya. Dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Jadi ketika kamu buka rekening tabungan mudharabah, itu ada bentuk nisbah bagi hasilnya. Biasanya kalau tabungan itu 10%, masalah 10% sama 90%-nya buat bank. Nah, itu dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kemudian yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, ya. Ini boleh seperti ini gitu ya. Kemudian yang keenam, artinya menutup biaya operasional itu misalnya untuk kegiatan pembiayaan pabrik wafer tadi ya. Ya, operasional banknya itu bukan ditanggung oleh sohibul mal, tapi ditanggung daripada perputaran kegiatan bisnis di pabrik wafer. Kemudian yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Nah, kira-kira seperti itu ketentuan dari fatwa MUI untuk tabungan mudharabah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Enggak ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Pak. Kalau tidak ada, saya akhiri. Pekan depan kita membahas tentang tabungan yang ada di bank syariah. Maka saya berharap ya, atau memberi tugas non formal ya, jadi nggak perlu dikumpulkan, tapi pekan depan hanya saya tanya saja gitu. Kalau nggak bisa jawab atau nggak punya jawaban ya berarti nggak mengerjakan tugasnya gitu aja, udah selesai gitu ya. Kalian tugasnya silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya tabungan-tabungan yang ada di bank-bank syariah. Kemudian kalian baca syarat dan ketentuan dari tabungan tersebut. Ya, syarat dan ketentuan yang ada di tabungan tersebut. Kemudian kalian bandingkan dengan fikih mudharabah yang kemarin saya sampaikan pada pertemuan kedua dengan fatwa DSN MUI pada hari ini. Ya, jika terdapat persamaan, maka sebutkan persamaannya ada di mana. Misalnya syarat dan ketentuan tabungan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia, misalnya tabungan apa? Tabungan haji. Tabungan haji berakad mudharabah, berarti sama akadnya. Akadnya yang tabungannya tabungan mudharabah berarti benar, sedangkan kemudian yang berikutnya misalnya nisbah tabungan haji mudharabah di Bank Muamalat Indonesia misalnya
30 dibanding 70. Berarti sesuai dengan ketentuan nomor 4 di fatwa DSN MUI, gitu ya. Atau sesuai dengan apa nih? Fikih mudharabah yang pekan kemarin saya sampaikan. Nah, fikih mudharabahnya yang ketentuan yang mana yang sesuai dengan syarat dan ketentuan tabungan mudharabah tadi. Kira-kira seperti itu ya. Dapat dipahami? Mudah dipahami? Ya, Pak. Nah, selanjutnya kalian analisa dari syarat-syarat ketentuan dari tabungan mudharabah yang ada di bank-bank syariah. Pekan depan akan saya tanya gitu ya. Pekan depan kita khusus membahas itu. Jadi saya tidak menyampaikan materi, saya hanya akan bertanya, misalnya Fauzi pakai tabungan siapa? Tolong disebutkan, misalnya ketentuan pertama tabungan seperti tadi ya, tabungan Bank Muamalat Indonesia, tabungan haji berakad mudharabah, kemudian sesuai dengan fatwa MUI nomor yang keempat gitu ya, tentang tabungan mudharabah, di mana bentuk nisbah bagi hasilnya sudah dinyatakan bahwa tabungan mudharabah haji di Bank Muamalat itu nisbahnya 30-70 gitu, dan berikutnya gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai jumpa pekan depan. Ya. Oh ya, silakan. Itu banknya itu cuma satu bank apa beberapa bank? Ya terserah, Bang. Cukup satu aja. Oh, Cukup satu bank, satu tabungan. Jangan banyak-banyak sih. Oh, iya Pak. Gitu ya. Kan ada berapa bank syariah di Indonesia? Banyak. Ada berapa bank syariah di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada 14 bank syariah di Indonesia ya. Silakan kalian cari. Ya. Kalau ada 14 bank syariah di Indonesia, kalau satu bank syariah punya tabungan mudharabah itu ada 2, ya berarti cukuplah untuk 30-31 orang. Ya. Ada pertanyaan sampai sini lagi? Jenny, kamu nanya Jenny, ngerti nggak Jenny? Tidak, Pak. Insya Allah. Tidak. Oh, tidak ada pertanyaan. Tak kira tidak ngerti gitu. Oh, ngerti, Pak. Insya Allah. Oh, ngerti. Ngerti ya? Ya. Itu misalkan banknya sama satu anak sama yang lainnya itu nggak apa-apa. Banknya sama, yang penting produknya beda kan. Mungkin satu tabungan tabungan berjangka buat anak misalnya gitu, atau yang satu lagi misalnya tabungan haji gitu. Kan beda ya. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan? Jadi pekan depan semua harus bicara ya. Mel, kamu nggak nanya Mel? Amel? Adel nggak jawab, nggak nanya Adel? Neva nggak nanya Neva? Ajeng? Ngerti nggak Ajeng? Ngerti, Pak. Ngerti, alhamdulillah. Ajeng ngerti rek. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Sama-sama. Cek ngerikot ya kita.